Tes, tes. Ya, teman-teman yang sudah bisa mendengar suara saya, silakan persiapan ya on kamera yang sudah ready. Ya, baik kita mulai teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Teman-teman di sini di malam hari ini kita berjumpa lagi ya teman-teman ya setelah beberapa hari dari kemarin teman-teman di sini yang bergabung ya khususnya di grup belajar memulai wirausaha ya. Selamat menikmati, selamat belajar bersama para mentor-mentor di sini ya. Teman-teman di sini yang sudah ready silakan di kolom chat ya. Sebutkan dari kota mana, teman-teman ya, silakan. Saya pengen tahu nih dari kota mana aja ya. Sebelum kita belajar lebih jauh, silakan teman-teman beraktivitas ya, gunakan jarinya, jempolnya untuk mengetik dari kota mana aja, teman-teman. Ya, saya lihat ada beberapa teman-teman. Hmm, wah dari Nganjuk, Tangerang, Tarakan ya. Dari Solo, Lamongan, Sukoharjo, Bandung. Jogja, wakil dari Jogja, Depok hadir, Ragen, Surabaya, oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Mojokerto, Bondowoso, Surabaya, Jakarta, hadir semua ya. Bojonegoro juga dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Yang dari luar Jawa kayaknya belum ini ya. Yang dari mana nih? Sulawesi, Kalimantan. Oh, ada nih, Tarakan tadi ya. Nah, oke, teman-teman. Ya, sebagai absensi ya teman-teman ya. Baik. Nah, teman-teman di sini eh, kira-kira apa nih harapannya teman-teman ya setelah masuk ya. Setelah masuk mungkin ada yang baru masuk beberapa hari ya, mungkin ada juga yang sudah alumni-alumni sebelumnya. Coba saya pengen tahu ya teman-teman di sini motivasinya apa ya untuk ikut grup BMW ini ya. Nah, coba ini saya pengen tahu nih. Silakan. Ya, di malam hari ini biasanya teman-teman yang sudah seharian bekerja mungkin ya, malam hari ini waktunya istirahat, santai-santai ya, nyimak materi. Jadi biar dapat materi nanti bisa bekal ya, buat teman-teman bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Ya, silakan nih teman-teman yang sudah ini nih, ini tambah penghasilan. Apalagi nih, ada Bu Nuril ya. Kemudian belajar mengembangkan bisnis ya berarti udah punya bisnis ya. Baik ya. Oke, di sini ada banyak sekali teman-teman yang sudah on kamera yang di layar saya. Ada Pak Doni ya. Pak Doni, Bulani Bandung, Pak Didi Surabaya tadi, Bapak Hidayatur Rahman, Bu Mami, Bu Susi Tanjung, Bu Nuril, dan banyak sekali ya teman-teman yang nggak mungkin saya sebut satu-satu karena nanti kemalaman ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai lebih jauh materi pada malam hari ini, kita berdoa dulu teman-teman ya, supaya acara pada malam hari ini ya dan seterusnya berjalan dengan lancar ya. Kemudian diberikan kesehatan buat guru-guru kita, mentor-mentor kita di grup BMW ini ya. Kita kirim doa Al-Hadiyah Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin ya, terima kasih teman-teman yang sudah ready dan sudah bersiap-siap ya. Silakan teman-teman siapkan alat tulisnya ya, yang sudah siap alat tulisnya bisa diangkat dengan tangannya. Silakan.
Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ready, sudah siap belajar dan menyiapkan alat tulis ya. Teman nanti bisa juga menyimak di lain waktu, mungkin di lain kesempatan yang pada hari ini mungkin menyimak sambil di perjalanan, nanti bisa di lain waktu kita ada rekaman YouTube-nya. Baik, sebelumnya ya, perkenalkan nama saya Mahfudi sesuai dengan yang di flyer teman-teman yang sudah baca ya. Jadi malam hari ini saya nggak sendiri ya, teman-teman ya. Saya bersama dengan pasangan saya yang sesuai dengan judul pada malam hari ini, yaitu judulnya adalah couple planner ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, mudah-mudahan di sini teman-teman yang sudah berbisnis dan juga yang mau berbisnis itu diupayakan bisa menjadi couple planner sebagaimana saya dan juga Bunda Arda Fitriana. Ya, saya mulai dengan share screen ya, teman-teman ya. Ya, jadi malam hari ini kita bahas tentang couple planner yang di mana pematerinya adalah saya sendiri, Mahfudi dan juga Bunda Arda Fitriana. Kami tinggal di Kota Madiun, Jawa Timur. Ya, oke. Teman-teman, silakan ya simak dengan baik-baik materi pada malam hari ini ya. Teman-teman tentunya di sini saya lihat rata-rata sudah pada usia ini ya pernikahan ya kayak sepertinya ya. Ya, jadi teman-teman pastinya sudah mengalami ya yang namanya realita keluarga itu biasanya hal-hal yang terkait yang jadi problem biasanya itu terkait dengan finansial ya, benar nggak? Terkait dengan finansial. Mungkin ada yang sudah bekerja, suami bekerja, mungkin yang istri di rumah ya, atau mungkin dua-duanya bekerja. Nah, saya punya teman ya, saya punya teman tuh dua-duanya bekerja, suami kerja, istrinya juga kerja, tapi tapi masih merasa ada yang kurang ya teman-teman ya, masih ada yang kurang, mungkin di sisi finansial, walaupun dua-duanya bekerja, ternyata masih ada tanggungan pinjaman ya, contoh seperti itu. Nah, itu makanya kita hadir bersama tim ya di grup PMW ini salah satunya kita menghadirkan materi gimana bisa menambah penghasilan ya buat bapak maupun ibu yang saat ini ya mungkin sudah bekerja maupun yang belum bekerja ataupun yang mungkin sudah punya penghasilan ya pengen menambah sumber penghasilan yang lain ya seperti itu. Nah, itu ya. Jadi yang pertama, biasanya kalau kita hanya bertumbuh pada satu ya, pada satu orang aja, biasanya itu ya kurang ya teman-teman ya. Makanya banyak sekali di sekitar kita yang satu sudah bekerja, ya pastinya nanti yang satunya juga mencari penghasilan. Sama seperti saya dulu teman-teman. Saya dulu basicnya adalah seorang PNS, ASN ya teman-teman ya. ASN sudah bekerja di Kementerian Keuangan, Alhamdulillah. Ya, waktu itu masuk dengan melalui jalur beasiswa, teman-teman ya. Jadi setelah penempatan, setelah berpindah-pindah kemana-mana, berbagai kota dan sebagainya, kita berpikir ya, apakah saya akan selamanya untuk berpindah-pindah? Nah, gitu ya. Jadi makanya saya bersama istri saya eh, berniat berniat gimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan walaupun tidak harus berpindah-pindah kota. Nah, waktu itu istri saya ikut pindah di kota kecil di Tuban ya, ikut saya. Jadi ikut mutasi pindah tugas di sana mau mulai bisnis ya, mau mulai bisnis. Istri saya itu dulu di rumah tapi tidak diam. Jadi mencari penghasilan dengan cara berjualan online ya. Jadi pada umumnya mama seperti itu kan ya. Nah, biasanya seperti itu ya mama yang terjadi di lingkungan kita lah itu sudah umum. Nah, problem yang kedua ya teman-teman ya. Problem yang kedua bahwa kita merasakan ya belakangan ini biaya kesehatan itu makin hari makin
mahal ya, jadi tidak terjangkau atau mungkin banyak sekali sakit-sakit atau penyakit yang jarang-jarang terjadi, tiba-tiba banyak sekali bermunculan ya eh, penyakit yang baru ya. Itu makanya kita perlu siap dari sisi mental, sisi keuangan dan juga sisi kesehatan ya. Kemudian yang berikutnya problemnya ya dalam keluarga itu biasanya itu keluarga tidak punya aset bisnis. Aset benar ya, aset bisnis ya. Jadi mungkin ada keluarga yang sudah punya penghasilan, sudah bekerja sekian tahun ya, sudah bertahun-tahun bekerja, tapi kok tidak segera bisa mengumpulkan asetnya, misalkan properti atau mungkin kendaraan atau mungkin rumah. Banyak di sekitar kita ada yang sudah bekerja lama tapi masih juga dia mungkin tinggal di rumah kontrakan ya. Seperti itu ya terjadi. Kemudian ada problem lain yang terjadi itu di sekitar kita itu biasanya masalah pendidikan ya, pendidikan. Karena kita tahu kalau kita pengen menyekolahkan anak kita di tempat yang favorit, mungkin di pesantren yang bagus, ya, kemudian atau sekolah yang lebih bagus dari yang standar lainnya, itu perlu biaya lebih besar. Benar nggak, teman-teman? Nah, coba teman-teman perhatikan ya, itu ternyata biaya pendidikan itu dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan, ya, bisa 5 sampai 10%. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah gaji kita itu nggak naik signifikan ya. Jadi kenaikan gaji itu ya apalagi yang swasta atau yang negeri lah ya itu memang naik tapi nggak seberapa. Kalau saya dulu di PNS ya ASN itu kenaikannya setiap 2 tahun sekali. Itu pun naik nggak seberapa teman-teman. Naiknya paling ya 200 300 ya. Mungkin di sini yang PNS atau yang pensiunan mungkin paham lah ya. Kalau yang di swasta juga kabarnya seperti itu ya. Tiap tahun mengalami kenaikan, tapi kenaikannya nggak bisa mengejar kenaikan harga BBM, ya, kenaikan biaya pendidikan, ya, biaya sekolah dan sebagainya. Nah, kemudian yang terjadi ya teman-teman ya, ada yang sudah berbisnis, tapi itu pasangannya sibuk sendiri-sendiri, ya. Ataupun mungkin yang belum berbisnis pun masing-masing kerja. Efeknya apa? Ya dua-duanya pulang sore ya kan dua-duanya pulang sore atau bahkan mungkin ada yang pulang malam ya sehingga waktu ketemu itu hanya pada malam hari saja ya ataupun ya ada yang seperti ini teman-teman ya ada yang mungkin yang suaminya shift pagi ya kemudian istrinya shift malam jadi kalau seperti itu ketemunya kapan ya dengan pasangan nah apalagi nanti ketemu dengan anaknya jadi anaknya bisa-bisa kurang terurus. Nah, itu problem-problem yang terjadi di sekitar kita. Makanya kita bisa antisipasi kalau kita sudah punya income yang banyak ya. Kalau saya memutuskan untuk resign sehingga bisa full time bersama pasangan, bersama keluarga di rumah. Nah, saya nggak menyarankan langsung untuk resign teman-teman ya, nggak langsung menyarankan. Jadi teman-teman bisa menjalani bisnis ataupun tambah penghasilan walaupun tanpa harus resign ya, seperti itu. Nah, ini ya, kalau kita nggak punya bisnis, apa sih efeknya? Jadi yang tadi akhirnya anak kita sulit mendapatkan pendidikan terbaik. Ya, kita mungkin menyekolahkan anak, tapi menyekolahkan di tempat yang biasa-biasa ya. Kalau sekolahnya biasa-biasa, tentunya fasilitas yang didapat juga biasa-biasa. Nah, beda zaman kita dulu ya teman-teman ya. Di zaman saya dulu itu berlomba-lomba untuk mencari sekolah negeri, benar nggak? Nah, kalau sekarang ya orang-orang yang dulunya berlomba-lomba untuk sekolah negeri, sekarang itu berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Rata-rata seperti itu yang sekarang. Karena yang di sekolah swasta sekarang banyak yang memiliki kualitas lebih bagus ya. Pada umumnya seperti itu. Kemudian
Kalau nggak punya bisnis teman-teman hanya dari gaji, sumber hanya dari gaji aja, itu pastinya tidak punya dana darurat kesehatan, ya. Kita nggak tahu kan, kita nggak tahu tiba-tiba mungkin ada keluarga kita, mungkin anak kita, atau mungkin diri kita itu tiba-tiba didatangi penyakit tertentu, misalkan ya. Jadi kalau kita nggak punya dana darurat, nggak punya penghasilan, nggak punya income tambahan, itu akan jadinya repot teman-teman ya. Kemudian, kemudian gaji habis tiap bulan. Ya karena rata-rata orang yang punya gaji yang pernah dulu saya alami dan saya lihat di lingkungan kantor kami dulu, rata-rata kalau ASN itu pasti punya pinjaman ya, punya cicilan, ya, punya pinjaman. Jadi apa? Jadi memang sengaja untuk dihabiskan, ya, disisakan sedikit ya, itu digunakan untuk mengangsur, mungkin mengangsur KPR, mungkin mengangsur mobil dan sebagainya. Kemudian sulit untuk pensiun tenang. Nah, kalau kita nggak punya bisnis sama sekali, nanti tentunya ketika pensiun ya itu tidak punya aset, tidak punya penghasilan yang bisa menambah income-nya. Ya, ini banyak sekali terjadi. Bahkan kalau yang pensiun pun sekarang itu masih dikejar-kejar dengan utang, ya. Jadi ditawari juga masih ada, masih banyak. Sekarang itu pinjaman-pinjaman koperasi-koperasi banyak sekali yang menawarkan pinjaman kepada para pensiunan seperti itu. Nah, kemudian waktu keluarga habis untuk bekerja. Ya, tadi yang saya sampaikan ya. Kalau kita mau bekerja, mau full ya, atau mau pengen tambah penghasilan dari bekerja, otomatis kita akan lebih banyak waktu lagi dengan cara apa? Dengan cara menambah jam kerja. Nah, otomatis makin lama nih di kantor ya, makin lama lagi kita meninggalkan keluarga dan anak. Tapi kalau kita punya bisnis ya, kita bisa lebih fleksibel, kita bisa pulang tepat waktu, sehingga kita bisa memberikan uang kebutuhan dari keluarga kita dari penghasilan tambahan kita. Ya, oke. Nah, ini teman-teman kami di komunitas kami ya, teman-teman. Kalau pilihan kami itu ada di bisnis di bidang dua ini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau kami itu fokusnya di bidang pendidikan dan bisnis di bidang kesehatan. Kenapa? Karena kita tahu dua ini, dua hal ini itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Buktinya apa? Buktinya ya, contoh ya. Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama ya teman-teman ya itu ormas Islam terbesar itu fokus di dua bidang ini. Ya karena apa? Karena ini nggak pernah mati teman-teman, nggak pernah mati. Terbukti di tempat kami ya bahkan di tempat teman-teman coba di survei ya itu yang namanya rumah sakit itu bermunculan baru, tumbuh lagi, klinik tambah banyak, ya, rumah sakit bermunculan. Bahkan rumah sakit yang besar itu masuk-masuk ke kota kecil, teman-teman. Nah, termasuk bisnis pendidikan, teman-teman ya. Bisnis pendidikan itu sekarang banyak sekali bertumbuh, bermunculan karena kebutuhan dari orang tua kita, ya. Orang tua kita memang sangat concern dengan pendidikan anak-anaknya. Nah ini ya, ini jadi silakan teman-teman yang sudah ini bisa difoto atau screenshot ya. Hmm. Kemudian kalau kita bisnis kesehatan teman-teman, itu pasti semua orang butuh teman-teman ya, pasti semua orang butuh. Contoh kemarin ya waktu COVID itu kami ada produk yang kami jual kebetulan produk kesehatan itu banyak sekali yang membutuhkan. Bahkan orang yang nggak sakit pun itu karena pengen menjaga kesehatan akhirnya juga eh, membeli. Dan kabar baiknya kalau kita berbisnis produk kesehatan itu repeat ordernya tinggi. Kenapa? Karena orang sudah beli, sudah mengkonsumsi, sudah memanfaatkan, mengkonsumsi ya menggunakannya itu nanti kalau sudah selesai sudah habis akan membeli lagi itu namanya repeat order tinggi. Nah, kemudian bisnis pendidikan ya
Bis pendidikan itu orang tua ya selalu ingin anak lebih baik ya. Kemudian yang kedua market terus bertumbuh ya. Nah, kemudian yang ketiga bisa dimulai dari skill dan juga dari pengalaman ya. Teman-teman di sini yang sudah bekerja kantoran ya itu bisa memulai dengan bisnis pendidikan. Contohnya apa? Teman-teman yang mungkin di kantor terbiasa dengan berbicara dengan orang, berbiasa dengan ngobrol dengan orang, negosiasi itu juga merupakan skill teman-teman. Teman-teman bisa jual di luar. Skill teman-teman itu untuk apa? Untuk bernegosiasi apa dari bisnis teman-teman. Nah, jadi gunakan waktu di luar jam kerja, gunakan waktu di luar jam dinas. Itu untuk apa? Untuk menjual produk yang teman-teman jual. Karena teman-teman sudah punya skill untuk menjual. Kan sudah pernah sering bernegosiasi, pernah ketemu dengan orang, pernah ngobrol dengan orang, seperti itu ya. Itu teman-teman yang kerja kantoran dan terbiasa dengan melayani tamu. Nah, kalau yang nggak pernah melayani tamu gimana? Kalau yang misalkan di bagian belakang ya, back office yang terbiasa dengan komputer, yang terbiasa dengan membuat gambar, membuat desain, atau membuat tabel-tabel, rumus-rumus dan sebagainya, itu juga skill teman-teman. Itu juga bisa teman-teman gunakan skill itu atau paling tidak teman-teman terbiasa dengan menggunakan IT atau laptop atau komputer. Nah, teman-teman bisa belajar untuk berbisnis dengan cara apa? Teman-teman bisa belajar yang namanya marketing. Dengan cara apa? Belajar mungkin cara beriklan ya, cara membuat konten ya, seperti itu. Itu gunakan skill teman-teman untuk mulai berbisnis dimulai pada saat bekerja. Dan jangan lupa gunakan waktu di luar jam kerja ya. Nah, itu yang seperti yang yang sering disampaikan oleh guru saya. Jadi kalau kita mau berbisnis, mau menawarkan sesuatu, kemudian yang berikutnya teman-teman ya, eh ya bisnis mungkin sudah tahun, tapi kenapa kok belum bertumbuh? Apakah sudah menerapkan? Jadi solusinya adalah solusi couple partner. Nah, jadi ya, jadi suami istri itu menjadi couple planner itu teman-teman sama dengan membangun tim untuk ya memper rezeki atau tim rezeki ya teman-teman ya seperti itu. Nah, jadi kalau kita partner antara suami istri teman-teman itu bukan masalah siapa yang pinter, bukan masalah siapa yang pinter ngomong atau mungkin siapa yang lebih eh, tapi memang kita harus ya satu sama lain ya antara suami istri itu harus kompak berperan. Nah, suaminya harus ngapain? Seperti itu ya teman-teman ya. Contoh nih, teman-teman yang suaminya itu punya kelebihan di bidang pertemanan ya, itu memulai dengan cara penawaran langsung online apa orang lain karena terbiasa dengan sesuatu yang berhubungan dengan ya berteman mencari teman baru seperti itu juga perlu ya perlu dikembangkan apa yang selama ini sudah teman-teman jalankan di kantor. Kemudian terkait dengan keuangan ya teman-teman ya ini kalau istri berbagi peran kalau saya di keuangannya teman-teman ya karena kegiatan saya dulu ketika PNS saya terbiasa dengan menghitung-hitung. Jadi kalau terkait dengan bisnis, saya lebih banyak mengaplikasikan dalam laporan keuangan atau mungkin pencatatan keluar masuknya uang, keluar masuknya barang dan sebagainya. Itu terkait dengan pembagian peran. Nah, kalau istri itu lebih kepada penawaran ya, penawaran memotivasi ke orang lain ya, mengajarkan ke orang lain, mengajak emak-emak, memotivasi emak-emak untuk bergabung untuk memulai dengan istri saya. Ya, baik.
Siapa yang di sini yang sudah siap dengan berikutnya? Ya, katakan saya ya. Jadi pemateri berikutnya ini adalah istri saya sendiri ya teman-teman ya. Nah, pasangan saya nanti akan sharing gimana caranya bisa berbagi peran ya dan bisa bertumbuh dan bisa mencapai tujuan-tujuannya, mencapai goal-goalnya hingga sampai akhirnya kita bisa meraih apa-apa yang menjadi impian kita. Alhamdulillah kami sudah bisa mencapai impian ya misalkan kita sudah beberapa kali ke Tanah Suci ya, kemudian membeli kendaraan secara tunai ya, kemudian bisa jalan-jalan trip ke berbagai benua. Alhamdulillah wasilah dari bisnis dan juga kita menjalankan secara bersama-sama. Nah, berikutnya lama-lama lagi ya kita sambut Bunda Arda Fitriana. Tepuk tangan. Dimatiin dulu, oke. Oke, sambil tes suara saya dulu ya, teman-teman. Apakah suara saya udah jelas? Boleh teman-teman yang sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas, boleh katakan itu di kolom komentar. Yuk, biar nggak ngantuk ya. Karena kita malam ini ya. Aja di sini yang sudah bisa mendengar suara saya. Oh, kameranya yang belum jelas ya. Oke, baik-baik. Sambil saya tes jelas, Pak Didi, Mbak Yuli Bogor, Bu Mami, jelas, Bulani, Bandung, Pak Mas Turo Bogor. Wow, ada beberapa orang yang di Bogor. Jelas. Oke, baik kalau jelas ya kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang diem aja ini mulutnya. Oke, saya ulangi lagi biar lebih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Sebelumnya salam kenal ya teman-teman semuanya yang mungkin baru ikutan. Saya salam kenal, saya Arda Fitriana, tadi istri dari Pak Mahfudi gitu ya. Saya seorang ibu rumah tangga dengan dua anak dan juga kami tinggal di Madiun, Jawa Timur. Alhamdulillah ya. Dan kesempatan kali ini senang sekali karena bisa ketemu orang-orang baru. Bahkan nanti bisa silaturahmi juga di Instagram saya @ardafitriana ya. Boleh kalau misalkan nanti teman kenalan di sana. Saya akan lebih aktif itu di Instagram ya teman-teman. Baik ya, kita menyambung dari materi Pak Mahfudi tadi. Gimana tadi? Udah ada pencerahan belum? Suaranya putus. Bentar, oh, cek, cek sekali teman-teman. Ya teman-teman untuk sinyalnya cari cari yang sinyalnya oke. Apakah cuma satu dua orang atau banyak? Oh iya putus-putus Mas sinyalnya. Ntar ya teman-teman ya buka. Oke tes-tes lagi, tes-tes-tes. Oke, mungkin perlu doa dulu kan? Perlu doa dulu ya. Oke, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa putus-putus? Oke, kan semua deh. Tes-tes lagi teman-teman. Assalamualaikum. Ayo teman-teman komen. Apa masih putus-putus suaranya? Mbak Iyana jelas. Aceh di Alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah jelas. Baik kita mulai lagi ya teman-teman ya. Nah tadi sebelum sebelum kita lanjutkan ya
pastikan semuanya jelas ya, takutnya nanti sepotong-sepotong gitu yang didengar gitu ya. Nah, di sini yang lokasi Jakarta ada ke Jakarta Aldis Burger. Kasih cakepnya, Bu. Cakep. Wah. Siapa di sini couple planner? Wah, semuanya siap. Mudah-mudahan semuanya siap ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman ya, sebelum kita couple planner, memang sebaiknya kita jadi couple bener gitu ya. Nah, ya solusinya. Bagaimana couple yang bener dulu? Ciri-ciri teman couple bener itu, pasangan itu bisa saling kasih. Ya, itu kuncinya. Jadi, kenapa saya bisa yakin sekali suami saya bisa saya ajak untuk jadi couple planner karena saya yakin saya dan suami bisa saling berkomunikasi dengan baik. Nah, komunikasinya gitu ya. Makan soalnya masih ada ya kendala-kendala orang yang mau bisnis itu eh, tidak ada komunikasi jalan sendiri, suaminya jalan sendiri sehingga ya yang ibarat kaki yang kanan kiri ini jalannya tidak bebarengan ya pasti jatuh gitu. Maka dari itu ya kita pastikan ya setiap langkah kita itu langkah kecil kita hari ini itu eh, perubahan besar. Nah, hari ini adalah temanya couple planner ya. Saya pengen tanya ke teman-teman. Siapa yang hari ini sudah punya karena couple ini? Oke, kayaknya sih sudah ya. Sudah yang belum doakan ya mudah-mudahan segera datang pasangannya. Kalau sudah ada pasangannya, malam ini pasangannya ikut. Nah, katanya mau jadi couple planner nih. Ternyata pasangannya aja nggak ikut menyimak ya. Nah, jadi planner ya kan dimulai pasti kita selaraskan usaha kita yaitu kalau misalnya itu supaya selaras supaya kita ada pembahasan di otaknya tuh isinya sama nyambung teman-teman ya saya masih ada kesibukan dan lain-lain dicerita atau bahkan mau menyimak sendiri tapi dengan ya tadi aku loh tentang couple planner gitu ya sehingga teman-teman itu ada bahan pembahasan gitu ya baik saya share dulu ya teman-teman ya oh ini masih nge-lag ya gimana kita ulangi lagi teman-teman nge-lag aduh ya padahal udah nggak merah ini sinyal kita ini ya kita udah bagus nih. Lanjut lagi ya teman-teman ya udah benar. Nah, teman-teman nih, untuk jadi couple planner itu kita mulai dari apa yang kita dulu gitu ya. Contoh seperti saya dan juga suami dulu ketika untuk bisnis gitu ya, saya tidak langsung melibatkan segala hal itu dengan tetap suami itu bisa ridho dengan kita ya, ridho dengan kegiatan-kegiatan kita gitu ya. Jadi suami minimal doi. Nah, itu minimal teman-teman. Jadi diri apa gitu ya. Fokus bisnis masih sendirian gitu ya, pakai tantangannya.
Tapi kalau kita selalu mengeluhkan tantangan-tantangan itu, nanti kita tidak dapat solusi. Tapi kita fokus pada solusinya. Kalau misalkan kita masih berjalan sendiri, siapa di sini ya, mungkin pasangannya masih bekerja atau punya kesibukan lain gitu ya, belum bisa membersamai kita. Nah, pasti kita punya tantangan. Tapi kalau kita mau protes sama suami, apakah itu menjadi solusi? Atau protes pada istri, apakah itu menjadi solusi? Tentu tidak ya. Jadi kita kalau tahu misalkan ya lebih sibuk. Nah, itu harus bahwa oke kita bakalan lebih sibuk berarti harus yang namanya pengaturan waktu, manajemen waktu. Kalau saya dulu, teman-teman ya, bayangin aja saya ikut tugas suami. Di sana tidak ada saudara, di sana tidak ada teman gitu ya, dan tetangga juga paling baru kenal gitu ya, tidak punya siapa ibaratnya, dan tidak ada yang membantu. Intinya saya, anak saya, dan suami saya saja. Dan bekerja dari pagi sampai sore, sehingga ketika suami saya kerja, otomatis saya dan anak saya saja, maka saya bertanggung jawab untuk bisa merawat anak dengan baik, ya mengurus rumah dengan baik, dan saya masih ingin memulai usaha gitu. Berarti saya harus memahami bahwa saya akan lebih sibuk, maka saya manajemen waktu. Jadi jam 3 pagi bangun itu untuk menyelesaikan semua urusan rumah tangga. Sehingga ketika anak saya bangun, ya, itu semua sudah selesai. Masak selesai, setrika selesai, nyuci selesai, uh, selesai, dan juga saya sudah mandi, saya sudah cantik pagi-pagi, tinggal ngerawat anak, nunggu suami berangkat. Ya, nanti anak tidur, baru saya mulai pegang HP mungkin, mulai bisnis, mulai penawaran, dan sebagainya. Intinya, di manajemen waktu ya solusinya kalau misalkan pasangan kita belum sepenuhnya membantu gitu ya. Bukan menuntut, saling menuntut, tapi kitanya yang harus tahu diri dulu ya. Terus yang ketiga adalah belajar dan juga mau berkembang gitu ya. Apalagi sekarang itu lebih memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan juga pengalaman. Nah, contoh contoh ya di komunitas kami gitu ya. Dulu saya bisnis sendirian, otodidak, tidak ada yang ngajarin, tidak ada yang mentorin gitu ya. Jadi tidak begitu terarah. Bisa jualan, bisa. Tapi dalam pengelolaan keuangan, manajemen impian, target-target itu kita nggak tahu bagaimana pengalaman. Itu harus saya belajar kemana itu saya nggak tahu. Maka dari itu saya tertarik sekali ya ikut sebuah komunitas. Nah karena dengan komunitas insya Allah kita bisa mendapatkan hasil itu melesat tanpa batas gitu ya. Kita bisa naik level. Karena dalam komunitas itu banyak orang-orang hebat. Contoh ya misalkan kami bisa belajar dengan Coach Haryanto Kandani, dengan Pak Ipo Santosa, dengan Tungdan Semwaringin, dengan Coach Wendy, dengan masih banyak lagi orang-orang hebat di dalam komunitas itu, sehingga kita langsung belajar sama beliau gitu ya, beliau-beliau. Nah, ini akses seperti ini yang tidak bisa tidak banyak orang tahu gitu ya, tidak tahu gimana caranya. Nah, makanya kalau ada di komunitas ya kita tinggal ikutin aja gitu ya. Kita akan di-mentoring bagaimana kita penawarannya, bagaimana strategi terbaiknya, bagaimana update ilmu strategi marketing zaman now gitu ya. Dan juga bagaimana ilmu-ilmu untuk bisa memanage keuangan dan juga bagaimana cara mewujudkan impian gitu ya. Terus yang keempat tadi ya atur waktu dengan cerdas. Jadi mungkin kalau ibu rumah tangga ya kita bisa memanage waktu itu sebenarnya kalau menurut saya lebih susah gitu ya karena kita sehari-hari di rumah ya. Kalau yang bekerja berarti kan ada jam kerjanya. Berarti di luar jam kerja itulah kita bisa melaksanakan bisnis. Nah, sedangkan ibu rumah tangga biasanya kerjaannya gimana ibu-ibu? Dari melek mata sampai mau tidur gitu ya. Bahkan mau tidur aja masih mikirin besok mau masak apa dan sebagainya. Makanya manajemen mengatur waktu itu harus seimbang gitu ya antara keluarga dan juga bisnis. Contoh misalkan malam-malam seperti ini yang punya bayi, bayangin aja ya, yang punya bayi gimana harus dia nidurin bayinya terus pengen belajar juga. Kita kan juga ada manajemen lah. Mungkin memang kita harus pintar-pintar bagi waktu. Jadi oke, anaknya tidur, kita bisa belajar seperti itu. Atau ya untuk masak besok itu biasanya kalau saya dulu tuh
karena belum ada support system. Jadi malam apa yang mau saya masak besok itu sudah saya siapkan. Gitu ya. Itu sangat berarti bayangnya udah dipotong, sudah dicuci, misalnya mau nyambel itu bumbu-bumbunya sudah kita siapkan semuanya, seperti itu ya. Terus yang kelima, membangun relasi yang positif ya, karena zaman sekarang ini banyak kemungkinan kita bisa ikutan kelompok A, komunitas B gitu. Tapi sekali lagi ya teman-teman, saking banyaknya kita juga harus yang namanya pilih-pilih ya. Karena Rasulullah sendiri bagi yang beragama Islam gitu ya, Rasulullah itu mengajarkan kita bahwa kita untuk bergaul dengan orang-orang yang baik gitu kan, orang yang mempunyai dampak positif gitu. Kalau bergaul dengan orang penjual minyak wangi, paling tidak kita minyak wanginya. Kalau kita bergaul dengan orang pandai besi gitu ya, minimal ya nanti efeknya kita bisa kecipratan cipratan apinya kayak gitu seperti itu. Maka pilih-pilih teman itu bagi komunitas itu penting. Apakah komunitas itu memberikan kita gitu ya. Terus yang keenam yaitu jaga komunikasi dan juga komitmen. Nah, ini yang saya bahas dari awal ya. Couple planner itu memang harus jadi couple benar dulu, maka intinya adalah menjaga komunikasi. Jadi kalau kita sudah mau memutuskan mau couple planner, berarti kita memulai itu jadi couple planner benar dulu, dimulai dari komunikasinya ya. Kan soalnya ada kenapa di sini penting karena ada beberapa orang itu mau ngomong sama pasangannya, itu takut pasangannya ya. Jadi kalau kayak masih belum benar ini komunikasinya gitu ya. Terus misalkan kalau apa ya, mau mendiskusikan sesuatu itu tidak berani, lebih baik diam aja gitu ya, tidak dikomunikasikan. Nah, berarti ini kan belum benar teman-teman. Maka apapun itu dikomunikasikan ya. Contoh kalau kita malam ini ikutan belajar ini, itu menjadi bahan diskusi dengan pasangan. Nah, itu kan juga gitu ya. Jadi bukan berarti kita buktikan. Banyak juga yang kayak gitu ya. Saya nggak usah bilang-bilang pasangan deh, karena saya pengen kan saya bisa sukses gitu ya. Nah, sukses buat pasangan saya gitu. Nah, itu capek biasanya kalau energinya itu energi pengen membuktikan. Padahal kita bisa saling mendukung, tapi bukan saling bersaing ya. Nah, pasti seorang pasangan itu mempunyai plus dan minusnya sendiri-sendiri, kurang dan lebihnya masing-masing, maka dari itu kita melengkapi gitu ya. Nah, contoh dengan suami tadi disampaikan ya ada hal-hal yang memang suami saya yang jago gitu ya. Jadi tentang internet marketing, tentang digital ya, suami saya lebih IT gitu ya, dia lebih jago gitu. Sehingga ketika saya menjalankan bisnis, biasanya saya nggak mudeng ya, lebih tepatnya agak-agak gaptek gitu ya, agak-agak gaptek, sehingga uh, tidak bisa maksimal kalau misalkan saya tuh sendirian. Tapi karena saya tahu kan suami ini daripada kelebihan saya dimanfaatkan oleh negara, dimanfaatkan oleh orang lain, mending kan saya sendiri sebagai istri yang memanfaatkan kan gitu ya. Nah, jadi saat bukan saling bersaing karena pasti kita mempunyai plus dan minus masing-masing gitu ya. Terus misalkan karena perempuan itu biasanya tajam dalam hal intuisi gitu ya, strategi, motivasi dan sebagainya, maka saya bertindak sebagai itu gitu. Terus kita juga bisa menikmati prosesnya itu bareng-bareng ya. Jadi kekompakan itu adalah kuncinya. Jadi kalau ini contoh saja ya, saya mengenal seseorang yang saya anggap beliau ini gigih sekali, secara SDM dia bagus gitu ya. Terus gonta-ganti bisnis atau usaha dan dia juga bercerita itu serius gitu ya. Serius fokus menjalankan usaha gitu. Tapi saya dan kok dia belum sesukses yang kita ya. Kita lihat luar biasa ya kefokusannya secara SDM itu
ya, mungkin lebih baik daripada kita SDM. Tapi kenapa ya kehidupannya masih so-so biasa-biasa aja, tidak ada sesuatu yang mungkin wow banget. Bahkan dia masih pengen sukses gitu. Ternyata ya teman-teman kalau kita lihat ya itu karena tidak ada kekompakan, tidak ada komunikasi antara suami dan juga istri gitu. Maka itu menjadi salah satu kunci teman-teman ya. Kalau misalkan kita pengen sukses, sukseskan dulu ya hubungan kita dengan pasangan. Ya tidak usah buru-buru, oh saya mau omset sekian. Dimulai dari mana? Dimulai dari kita dan juga pasangan gitu ya. Nah, jadi tetap kompak. Sebentar. Nah, ini ya, jadi kalau misalkan ya kita itu eh, tetap kompak ya memilih menjalani bisnis untuk bersama ya. Karena saya yakin kalau misalkan kita bersama, kita itu bisa lebih besar, lebih kuat, dan lebih bermanfaat gitu. Karena saya sebagai perempuan, langkahnya itu terbatas ya teman-teman ya. Tapi kalau ada suami, itu bisa tenang-tenang. Dan kita sebagai umat Islam juga kan kalau kemana-mana memang sebaiknya kan didampingi oleh mahram gitu kan. Sedangkan partner bisnis saya itu ada di berbagai luar kota. Bayangin aja kalau saya harus sendirian terus sebagai wanita gitu ya, lama-lama nanti nggak butuh sosok dong ya. Nah, jadi itu harus dijaga kan makanya. Nah, jadi kita memutuskan untuk bisnis bersama karena kita mempunyai visi bersama menciptakan dampak positif melalui bisnis, pendidikan dan juga kesehatan yang berkelanjutan gitu ya. Jadi kekuatan kami adalah kekompakan, tujuan yang jelas dan semangat untuk bertumbuhnya itu sama-sama. Belajar itu sama-sama, nggak saya aja, nggak suami saya aja, tapi sama-sama kita belajar gitu ya. Terus kita juga pasti yang tadi ya saling mendukung ya. Saling mendukung ini penting ya karena kita tidak tahu kapan sebagai pasangan itu ada titik lemahnya juga ya teman-teman ya. Jadi kita bisa saling mendukung. Misalkan saya lagi ada apa-apa kurang fit ya namanya orang kan kecapean apalagi wanita itu punya siklusnya gitu kan ya. Nah bayangin aja kalau saya nggak punya pasangan yang support ya berarti bisnis saya pas saya lemah ya bisnisnya ikut melemah gitu. Tapi karena ada pasangan teman-teman yang mensupport jadi ketika saya melemah tuh masih ada satu tiang lagi, ibaratnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa saling mendukung dan juga saling melengkapi. Maka dari itu teman-teman saat ini yang mungkin baru menjalankannya sendirian, itu tetap diniatkan. Mungkin kita tidak akan pernah tahu caranya seperti apa, tapi kita ada niat ya. Kita bisa memutuskan untuk menjadi couple planner itu berasal dari niat. Ya, karena apa? Karena sebelum kita benar-benar meniatkan, itu kita nggak ada bayangan gitu. Dulu itu kita belum pernah, tidak pernah berpikir bahwa suami saya akan resign gitu ya. Karena kan kalau menurut pandangan masyarakat ya, kan ASN itu enak ya, apalagi di Kementerian Keuangan gitu ya, yang katanya kemensultan dengan segala gaji dan juga tunjangannya yang banyak gitu ya. Tapi kan tantangan juga banyak ya teman-teman ya, maka dari itu ya sama-sama ada tantangannya, kenapa kita nggak bisnis aja. Tapi yang tadi yang sama yang disampaikan oleh suami saya ya, jadi tidak tiba-tiba resign ya, tidak tiba-tiba kita jadi couple planner, itu bertahap dari mulai tahun 2018, terus kita niatkan itu sepertinya sekitar tahun 2019 kita niatkan, tapi kita tidak tahu caranya. Jangankan cara risetnya ya, cara ngomong ke orang tua aja kita nggak tahu gimana caranya gitu ya. Kita takut nanti mereka tersinggung atau takut nggak dikasih izin dan sebagainya. Tapi kita selalu minta sama Allah, kita nggak tahu caranya nanti gimana. Sampai akhirnya Allah kasih kesempatan dan cara, ini cara yang tepat mungkin saat ini sudah untuk resign. Kenapa? Karena minimal teman-teman ya, kalau teman-teman itu yang sekarang masih kerja, lalu sambil bisnis ya, itu paling tidak ada dua income gitu ya. Karena in this economy ya,
yang katanya masyarakat Indonesia tidak ada cita-cita untuk menjadi kaya raya, tapi saya yakin teman-teman yang hadir di sini semuanya ingin kaya raya. Bener nggak sih? Masa ada sih yang nggak mau kaya raya, teman-teman? Nggak ada ya mau ya? Aku juga nggak tahu siapa yang disurvei, kenapa saya nggak disurvei. Jadi kalau saya yang disurvei, ya saya pengen jadi kaya raya. Kenapa? Karena kaya raya yang bermanfaat pastinya gitu loh ya. Jadi kalau nggak kaya raya tuh nggak bisa hidup layak tahu. Gimana caranya kalau nggak kaya raya bisa hidup layak ya? Hidup layak orang itu kayak apa sih? Ya menurut saya kayak apa ya? Jangan miskin ya teman-teman. Miskin itu nggak enak ya. Jadi kita harus kaya raya gitu ya. Jadi ngomongin apa? Tapi bener kan, kalau nggak mau kaya raya ngapain teman-teman hadir di sini ya kan? Karena pengen punya bisnis ya kan? Kalau ada apa namanya tuh income yang satu, terus kita punya usaha, berarti income-nya tuh dua gitu loh. Kalau kata orang yang sukses di luar sana katanya jangan meletakkan satu telur di satu keranjang ya. Nanti kalau keranjangnya jatuh, telurnya pecah, kita udah nggak punya telur lagi kan gitu ya. Nah, kalau kita punya dua teman-teman ya, minimal kalau saya dulu manajemennya adalah eh, gaji suami itu untuk kebutuhan. Nah, hasil bisnis itu kita saving, ya kita simpan gitu ya. Nah, karena kita ini manusia, kesehatannya itu terbatas ya. Usianya tidak bisa sama terus sampai seperti saat ini. Masa kita nggak menua sih, ya kan? Kita kan juga harus pikirkan ya masa depan itu seperti apa gitu ya. Bukan kita kepedean ya kalau umurnya panjang ya. Kenapa kita nggak positive thinking aja bahwa kita umurnya panjang? Maka kita harus persiapin panjang yang bermanfaat, yang produktif ya. Jadi kita harus kita kan nggak pengen mewariskan sandwich generation katanya ya. Sandwich generation itu adalah kita masih membiayai orang tua dan juga anak kita gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa. Itu nggak ada orang ngeluh kalau misalkan kita kaya raya. Tapi kalau hidup pas-pasan, terus harus jadi sandwich generation lagi, gimana nasibnya emak-emak kayak saya ini pasti cepat menua, teman-teman ya kan? Nah, jadi dua income ini bisa ya, yang satu saving. Nah, kalau kami dulu ya, kami sebelum resign itu, memang kita harus pastikan semuanya secara logika itu aman itu, ya kan? Misalkan kita sudah punya tabungan cadangan gitu ya, dana darurat, misalkan pas ketika bisnis kita belum berkembang itu seperti apa ya, waktu suami udah nggak dapat gaji terus nanti pas tiba-tiba bisnisnya kenapa-napa tuh kita secure nggak ya gitu kan ya, aman nggak ya, kita percaya nggak sama ini kita gitu, keuangan kita, maka itu harus kita amankan ya. Alhamdulillahnya karena suami saya ini orangnya kerjanya di bidang keuangan ya, tentunya dia bisa mengelola keuangan dengan lebih baik daripada saya. Jadi anak saya itu dari sejak bayi dia sudah punya tabungan pendidikan, teman-teman ya. Jadi sejak sejak dia umur setahun kayaknya ya, itu sudah punya dana dana pendidikan, teman-teman ya. Jadi setiap dia naik SD itu kita cairin, tapi alhamdulillah nggak sampai kita cairin. Jadi kita simpen-simpen kan, kalau SD kan nggak begitu banyak biayanya. Nah, dicairkannya waktu usia 17 tahun seperti ini menjelang nanti dia kuliah. Jadi waktu kuliah tuh ibaratnya udah nggak apa namanya ya, nggak bingung lagi gitu karena dia udah nabung untuk biaya pendidikan. Terus harus kita mengamankan juga aset yang bisa menghasilkan. Nah, jadi itu penting ya karena nanti pas kita tua kalau nggak ada pensiunan kita dapat dari mana gitu ya. Nah, harus ada aset yang menghasilkan. Maka sebelum resign itu memang kita berjuang teman-teman. Berjuang gimana caranya? Setiap 3 tahun kita punya target, kita harus punya aset ya, aset yang menghasilkan gitu ya. Jadi memang harus berjuang ya kan. Teman-teman yang masih jalannya sendirian, ini berjuangnya kalau cuma sendirian mungkin capek. Jadi dilibatkan pasangan, minimal adalah izinnya. Izin dia gitu ya. Jadi visi misinya juga harus disamakan ya, dikompakkan, bukan yang satu istrinya pengen panci baru terus
si suaminya pengen motor baru. Nah, ini nggak kompak. Dari keinginan aja udah nggak kompak. Makanya adakan rapat, teman-teman ya, meeting sama pasangannya. Walaupun sekarang belum terlibat, paling tidak kita tahu tujuan kita ke depannya tuh apa. Oke, tujuan kita adalah kita harus setiap 3 tahun sekali itu harus ada aset bertambah yang menghasilkan misalkan ya. Atau setiap setahun sekali kita harus umroh gitu ya. Oke, usia segini kita harus sudah berhaji gitu. Jadi semua tuh dikomunikasikan, ditargetkan. Jangan nanti suaminya pengen apa, istrinya pengen apa. Ibarat doa itu sendiri-sendiri, jalannya sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau dikayuhnya bareng-bareng teman-teman ya, ya itu akan lebih cepat sampainya gitu ya. Jadi tetap dijalani bersama-sama. Next lagi. Nah, jadi bisnis itu untuk menjadi couplepreneur itu juga butuh perjalanan panjang ya. Jadi perjalanan panjang itu kalau nggak ada partnernya kita akan bosan ya. Jadi kita butuh partner seumur hidup yang bisa saling mendukung, saling menguatkan, mempunyai tujuan yang sama, tujuan bersama, saling percaya dan juga menciptakan kenangan-kenangan yang indah gitu ya. Kalau kita tuh hidup sejahtera, enak ya, berpenghasilan, pengen jalan-jalan, itu insya Allah bisa banget ya. Nanti kalau misalkan ya kita pengen jalanin bisnis gitu ya. Kalau misalkan partner kita belum ikutan, nah minimal kita minta ridhonya ya. Karena saya dan suami dulu awalnya saya hanya diizinkan aja ya. Lama-lama meningkat. Saya diantarkan ketika belajar. Saya mau ke Jakarta diantar, tapi suami saya nggak pernah ikut mau belajar, teman-teman ya. Jadi semuanya bertahap gitu, hanya nganterin aja. Bahkan sampai Jakarta jauh-jauh, beliaunya juga nggak masuk ruangan untuk belajar gitu ya. Diantarkan Semarang, diantarkan ke Solo, diantarkan ke ya, dia hanya nganter terus ya. Terus sesekali waktu saya bilang bahwa bagus banget gitu ya, banget materinya. Ada salah satu pembicaranya yang beliau juga mungkin kenal ya. Kalau tokoh nasional kan biasanya kenal ya. Nah, bapak-bapak itu ya udahlah mau gitu ya. Nah, itu di ikutan dulu di kampus kampus Umar Usman bicaranya itu Ustadz aduh, siapa itu? Saya lupa ya namanya. Terus, jadi suami saya nah itu kan 2 sesi ya. Untuk awal-awal, suami saya hanya ikut 1 sesi aja. Ya nggak apa-apa, yang penting kan dia mau 1 sesi. Lama-lama ya, ikutan belajar gitu ya. Terus kalau misalkan kita punya hasil, saya punya hasil ya, saya kasih tahu, "Oh ini hasil dari bisnis saya segini." Misalnya oke, kita jalan-jalan ke Bandung, kita jalan-jalan ke Garut, kita jalan-jalan ke mana gitu ya, dari hasil bisnis itu. Supaya suami itu tahu bahwa kita tuh nggak main-main, kita ngezoom-ngezoom kayak gini ada hasilnya gitu ya. Yang bikin suami nggak ridho itu biar kita menghabiskan banyak waktu nggak ada hasilnya. Yang ada malah banyak utang. Mana ceritanya, mas suami mau ridho gitu kan. Nah, jadi harus mampu membuktikan bahwa berbisnis itu ada hasilnya gitu ya. Walaupun sedikit, mungkin kita belikan sarung gitu ya. Apa ini tadi aku hasil jualanku segini, jadi Mas tak belikan gitu. Jadi ada sesuatu yang oh istriku ini hasilnya gitu. Maka kenapa harus ada yang terlihat teman-teman. Ya kalau ibu-ibu misalkan kan beli cincin gitu ya. Jadi kayak Mas anterin aku ke toko emas yuk gitu ya. Kenapa? Kenapa ke toko nggak ada dana, nggak ada anggaran untuk beli perhiasan? Nggak apa-apa, aku kemarin laku segini jualanku, jadi aku ingin investasi gitu ya, beli cincin emas atau emas emas yang batangan misalkan. Nah, itu tuh salah satu cara untuk ngasih tahu suami dengan cara yang tidak sok ya, tidak pamer. Pamer tuh gimana? Nih gajiku segini, masih ya apa? Segini nih Mas, masih lebih banyak kan dari setiap bulan. Nah, itu pamer.
suaminya kesinggung, malah nggak dapat ridho deh nanti ya. Nah, itu kita punya ya supaya suami itu tahu tapi juga tidak tersinggung. Nah, ya teman-teman ya meskipun di sini bapak-bapaknya gitu ya yang ikutan hari ini gimana caranya senangkan istrinya juga. Ini tuh hasil dari jualan, hasil dari belajar seperti itu sehingga suami tahu ya, pasangannya tahu, istrinya tahu bahwa oh suamiku ini telah bekerja, mau bisnis, hasilnya lagi gitu ya teman-teman ya. Terus saya share screen lagi. Nah, jadi teman-teman ya, menjaga hubungan tetap kuat itu tetap butuh yang namanya usaha ya teman-teman ya. Tetap yang namanya usaha. Jadi kita juga harus saling memahami ya dan juga saling berkomunikasi dengan baik. Kalau misalkan teman-teman ya, mm, kami khususnya saya dan suami memang memutuskan untuk bisnis tuh di bidang pendidikan dan kesehatan. Alasannya itu tadi ya, teman-teman tahu ya, coba dicek aja di kota-kotanya. Apakah tempat bimbingan belajar itu makin bertambah ya, atau berkurang ya? Terus rumah sakit, klinik di daerahnya makin bertambah atau makin berkurang? Pasti makin bertambah ya. Terus teman-teman ya, sekarang ya sebagai orang tua itu sudah paham sekali bahwa bukan hanya sekolah yang penting, tapi adalah skill. Banyak orang di luar sana lulus kuliah, bahkan lulus dari PTN-PTN bergengsi gitu ya, tetapi tidak ada skillnya. Nah, sekarang orang lowongan pekerjaan itu yang dilihat bukan kamu lulusan apa, tapi apa skill kamu. Jadi saya buka lowongan waktu itu, saya hanya butuh dua admin gitu ya, butuh dua pegawai. Saya lempar lowongan itu keluar. Nah, yang daftar berapa teman-teman? Dari saya cuma butuh dua, tapi yang mendaftar 50 lebih. Sekitar 56 pendaftar teman-teman. Ya, jadi saya harus milih dari 56 ini mana yang kira-kira cocok untuk admin saya. Nah, akhirnya saya memilih dua orang ini, padahal latar belakang dia tidak sama sekali kaitannya dengan pekerjaan yang saya apa namanya tuh posisi posisi pekerjaan yang saya butuhkan ya. Saya butuhkan itu digital marketing sama editing gitu ya. Nah, orang yang saya terima ini adalah lulusan sarjana pendidikan bahasa Inggris, yang satunya adalah akuntansi yang nggak ada kaitannya sama sekali. Tapi saya tahu bagaimana skillnya dan juga bagaimana orang ini mau bertumbuh gitu kan. Nah, maka yang kita tanyakan adalah kamu punya skill apa? Kamu bisa nggak kalau misalkan nanti kamu kerja di aku akan dikasih tugas seperti ini dan apakah kamu mau kita training dulu, dipelajari dulu, mau nggak gitu kan? Nah, ada beberapa kan pasti mohon maaf saya nggak punya skill itu atau dan sebagainya. Nah, akhirnya kita kan pilih yang punya skill. Nah, skill itu kita dapetin dari mana teman-teman? Dari belajar, dari kursus, dari bimbingan gitu ya. Jadi suami saya itu mengadakan kelas digital marketing ya berbayar teman-teman ya. Itu satu orang bisa 500 sampai 750.000 per orang ya dalam satu hari. Itu yang daftar banyak banget teman-teman. Itu kan bisnis pendidikan juga gitu ya. Untuk apa? Pendidikan apa? Ya pendidikan yang saya kaitkan dengan bisnis. Pendidikan tuh nggak harus akademik ya teman-teman. Ini banyak sekali. Misalkan kayak pendidikan untuk editor gitu ya. Pendidikan tentang desain, ya pendidikan tentang digital marketing, internet marketing, dan sebagainya. Nah, itu saat ini tuh sangat-sangat laris dan diminati gitu ya. Terus yang dua adalah kesehatan. Siapa sih yang nggak pengen sehat? Mau sekaya apapun, kalau misalkan nggak sehat, ya pasti nggak bisa gitu ya. Maka dari itu ya, kita putuskan kompak untuk mengambil dua jenis bisnis ini. Ya, salah satunya kayak hari ini kan dunia pendidikan ya.
Saya mengajarkan hari ini gitu ya, mengajarkan. Nah, ini pendidikan juga gitu. Jadi tidak jauh-jauh dari pendidikan dan juga kesehatan karena insya Allah itu yang nggak akan pernah ada matinya dan juga dengan modal yang cukup ringan ya. Kalau misalkan kami pengennya itu ya punya bisnis yang kelihatan keren ya, punya toko yang besar atau bahkan punya swalayan, tapi kita harus tahu diri ya bahwa saya dan suami tidak punya modal yang cukup besar itu. Jadi kita coret deh, nggak usah terlihat keren dulu. Yang penting menghasilkan dulu gitu ya. Jadi konsepnya itu didiskusikan dengan pasangannya gitu ya. Kalau misalkan mau bisnis tuh pilih yang apa gitu. Nah, kalau yang saya memang saya diskusikan dengan suami. Yang satu modalnya harus ringan dulu karena nggak ada modal teman-teman ya, nggak ada modal besar dan kita memang tidak mau memulai bisnis dengan berutang ya, tidak mau. Ya tidak mau berutang. Yang modal bisnis dari kecil aja. Jadi asal teman-teman tahu, saya memulai bisnis itu modalnya hanya 10 piece produk dengan modal tidak ada 2 juta, teman-teman. Ternyata itu bisa kita gulung, kita gulung, kita gulung modal itu, kita gulung lagi, kulaan lagi, gulung lagi seperti itu ya. Sampai alhamdulillah bisa melunasi utang-utang KPR kita, KPR yang dulunya 15 tahun, kita sudah cicil 4 tahun, masih 11 tahun, alhamdulillah wasilah bisnis bisnis yang kami jalankan berdua itu alhamdulillah bisa lunas dalam 7 bulan. Jadi 11 tahun kita lunasi dalam 7 bulan. Alhamdulillah ya kita bisa beli juga kendaraan secara cash ya. Terus alhamdulillah bisa berhaji furoda gitu ya. Jadi itu semuanya dari modal yang sangat ringan tadi gitu. Makanya kenapa kita jangan meremehkan langkah kecil. Mungkin hari ini teman-teman ikut belajar hari ini itu tidak ada yang kebetulan teman-teman ya. Mungkin banyak sekali yang sudah mendaftar ya, ribuan orang yang mendaftar. Kenapa sih sore hari ini, malam hari ini hanya teman-teman yang ditakdirkan untuk bergabung? Masa kebetulan sih ya, pas itu adalah jalan dari Allah namanya yang ditakdirkan karena ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah gitu, termasuk teman-teman pada. Jadi jangan nilai ikhtiar teman-teman malam ini tuh ikhtiar biasa aja. Ini ikhtiar yang luar biasa ya. Ini ikhtiar yang keren. Ini mungkin langkah kecil tapi bisa mengubah sesuatu yang besar. Karena saya juga dimulai dari ikutan seperti ini hanya saja dulu saya ikutnya itu offline gitu teman-teman ya. Sehingga saya terbuka pikiran saya bahwa oh kayak berbisnis gitu ya. Dari yang kecil itu bisa membuka peluang-peluang yang besar. Nah, misalkan teman-teman di sini ya belum ada pikiran untuk berbisnis, coba mulai ikuti dulu aja, belajar aja. Biasanya karena main belum terbentuk gitu. Teman-teman nanti belajar ya, itu mindsetnya bisa terbentuk. Yang dulunya mindset saya bahwa kita bisa mendapatkan uang itu ya dengan bekerja, dengan gaji hasil itu ya memang harus dari gaji. Ternyata ketika saya belajar ya banyak dengan orang-orang sukses, ternyata rezeki itu tidak dari gaji ya, tapi juga dengan berwirausaha. Maka dari akan selamat buat teman yang sudah tergabung di kelas belajar mulai wirausaha ya. Teman-teman, saya harapkan ya bisa bersabar dengan mengikuti step by step-nya, bahwa ketika kita mempunyai ilmu, menambah ilmu itu sebenarnya adalah menambah wawasan kita, menambah kapasitas kita, menambah wadah rezeki kita gitu. Caranya adalah dengan belajar seperti ini, minimal cara pandang kita itu bisa sedikit berubah. Yang kedua, akhirnya kita bisa kenal dengan dan berelasi dengan orang lain karena untuk zaman sekarang teman-teman ya itu salah satu yang paling penting adalah selain skill juga adalah relasi ya. Relasi itu membuka pintu-pintu rezeki. Jadi
Terima kasih buat teman-teman yang malam ini hadir ya, yang mau tentunya berelasi dengan kami, mendengarkan saya dan juga suami berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga bisa menginspirasi teman-teman ya dan menjadi bahan diskusi antar suami istri untuk membuka pintu-pintu rezeki ya. Mungkin itu dulu dari saya teman-teman malam hari ini. Nanti kita akan sambung ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi pastikan teman-teman tetap stay di kelas BMW ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.